Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Di sini Ibu mempunyai sebuah video untuk materi kita hari ini. Saksikan video berikut. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak Ibu. Kira-kira orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitas di malam hari sebelum adanya listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Orang-orang zaman terdahulu hanya memanfaatkan penerangan seadanya, seperti lilin, lampu togo, obor, atau yang agak modern sedikit menggunakan lampu petromax. Jadi, orang-orang terdahulu memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menerangi mereka agar bisa melakukan aktivitas di malam hari. Nah, kalau sekarang coba anak-anak Ibu lihat lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari. Anak-anak, sekarang mari kita baca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter.
Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya anak-anak ibu mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Dikerjakan dengan baik dan benar ya anak-anak. Anak-anak, coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, jadi kalau senter itu dibongkar, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, lempengan logam. Nah, lempengan logam berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat, saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran arus listrik. Anak-anak, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Anak-anak, ini adalah gambar rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik yang berupa baterai yang disusun secara seri. Kemudian, arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Nah, lempengan logam di sini berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian, lampu menyala. Jika saklar dimatikan, otomatis arus listrik pun terputus, sehingga lampu padam. Nah, sekarang bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Kemudian, apa saja komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Anak-anak, jadi komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Anak-anak, pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jadi, rangkaian seri ini disusun secara berurutan atau sejajar ya anak-anak. Anak-anak, rangkaian seri ini memiliki kelebihan. Di antaranya, tidak memiliki banyak kabel. Kemudian, hemat saklar. Nah, karena rangkaian ini hemat saklar, sehingga biaya pun akan hemat. Anak-anak, rangkaian seri juga memiliki kekurangan loh. Di antaranya, cahaya lampu semakin redup jika jauh dari sumber listrik. Kemudian, apabila satu lampu dimatikan, yang lain juga ikut mati.
Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan bola lampu yang ada di dalam rumahmu. Kemudian kamu nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Anak-anak, orang-orang terdahulu kalau memasak nasi menggunakan dandang, menggunakan api kayu. Tapi orang zaman sekarang dapat memasak nasi dengan mudah dengan menggunakan rice cooker. Begitu juga dengan menyetrika. Orang zaman dahulu kalau menyetrika menggunakan setrika arang ya anak-anak. Setrika arang ini sangat panas dan berat. Tapi zaman sekarang orang-orang bisa mudah menyetrika dengan menggunakan setrika listrik. Nah, kemudian kalau dulu berkomunikasi harus secara tatap muka. Nah, sekarang komunikasi bisa dilakukan melalui handphone dengan jarak jauh. Jadi sekarang dengan mudahnya kita bisa berkomunikasi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara ya anak-anak. Sungguh menarik bukan? Selanjutnya, kalau orang-orang terdahulu ingin mengerjakan PR di malam hari, mereka menggunakan lilin, menggunakan lampu petromax, lampu togo, atau menggunakan cahaya-cahaya seadanya. Beda ya nak dengan sekarang. Kalau sekarang anak-anak ibu bisa mengerjakan PR di malam hari dengan menggunakan lampu listrik. Nah, selanjutnya orang-orang zaman dahulu kalau mau mandi harus mengisi bak mandinya dengan menimba air. Tapi zaman sekarang tidak usah susah-susah lagi menimba karena sudah ada pompa listrik. Jadi anak-anak sangat banyak perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik ya. Nah, sekarang coba amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Nah, tugas selanjutnya, anak-anak ibu diminta untuk mengamati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik beserta manfaat dari benda tersebut. Kemudian, anak-anak ibu diminta untuk mengamati lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Nah, tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Selamat mengerjakan tugas anak-anak ibu. Kerjakan dengan baik dan benar. Kamu juga bisa minta bantuan kepada kakak, orang tuamu, dan orang-orang terdekatmu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.